Baik yang tua ataupun yang muda sering merasakan sholatnya tidak khusyuk. Padahal kita sudah sering menjaganya dengan sholat berjamaah. Tahajud duha kita sudah kerjakan. Sholat 5 tepat waktu juga sudah kita lakukan. Tapi kenapa kita masih sering merasakan sepertinya sholat itu tidak khusyuk? Mari kita temukan jawabannya. Kenapa kita sering merasakan sholat tidak khusyuk? Hanya merasakan lelah dan penat saja? Sebenarnya ini bukan suatu yang aneh, karena Rasulullah pernah bersabda, banyak orang yang sholat tetapi hanya memperoleh rasa lelah dan penat. Tidak hanya itu, banyak orang yang sholat malam, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah pun pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya salat, padahal mereka sebenarnya tidak salat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hati kita yang berpaling, hilang arah, niat, dan tujuan, sehingga dicabutnya khusyuk dalam diri kita. Kenapa kita sulit khusyuk dalam beribadah kepada Allah, padahal kita sering berupaya untuk mendapatkannya? Yang pertama, karena di dalam hati kita tidak ada perasaan cinta dan kagum kepada Allah. Sudah beralih kepada dunia, harta, keluarga, dan yang lainnya. Seperti yang Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Mau bukti sejauh manakah hubungan kita dengan Allah? Sebelum itu, coba Anda ceritakan bagaimana hubungan Anda dengan orang-orang yang Anda cintai dan orang yang Anda kenal selama ini. Seperti orang tua, saudara kandung, teman, sahabat, guru, dosen, atasan, bawahan kita, dan yang lainnya. Saat saya meminta Anda menceritakan hubungan Anda dengan orang tua, saya yakin Anda bisa cerita. Ibuku orangnya lemah lembut, penyayang, dan sangat baik padaku. Ayahku orangnya tegas, disiplin, dan bijaksana. Aku rindu dengan mereka. Bahkan Anda bisa masih ingat nama mereka, senyuman manis mereka, perjuangan, pengorbanan, dan wangi tubuh mereka. Begitu pula ketika saya meminta Anda untuk menceritakan hubungan Anda dengan adik kakak kandung Anda. Saya yakin Anda bisa cerita. Waktuku kecil dulu sering berkumpul dengan kakak adikku di dapur dengan orang tua. Kami sering masak, makan, dan bercanda bersama. Mereka saudara-saudara yang dulu paling sering memperhatikanku. Semoga sekarang mereka sukses dan bahagia. Ketika saya meminta Anda menceritakan hubungan Anda dengan teman, sahabat, saya yakin Anda pun bisa cerita. Aku ingat sewaktu di bangku sekolah dan kuliah dulu, aku punya teman dan sahabat yang sangat baik dan peduli padaku. Dia sering membantuku dalam ujian dan pertemanan. Dia tidak pernah meninggalkanku saat aku menghadapi kesulitan. Semoga saat ini ia sehat dan baik-baik saja. Dan ketika saya meminta Anda menceritakan hubungan Anda dengan guru dosen yang Anda miliki, saya yakin Anda pun sangat bisa bercerita. Aku punya guru dosen yang sangat kukagumi. Ia selalu mengajarku dengan semangat, tulus, dan ikhlas sampai sekarang. Setelah kami sukses, ia tidak pernah meminta balasan apapun dari kami. Ia selalu memberikan senyuman hangat, nasihat, sehingga kami pun merasakan ia sudah seperti orang tua kami sendiri. Dan yang lain-lainnya. Saya yakin Anda bisa menceritakan hubungan Anda dengan orang-orang yang Anda kenal selama ini. Sekarang, coba Anda ceritakan bagaimana hubungan Anda dengan Allah. Sudah sejauh apa hubungan Anda dengan Allah? Sudah sedalam apa? Sudah sehangat apa? Sudah sedekat apa hubungan Anda dengan Allah? Coba Anda cerita.
Kenapa banyak di antara kita yang tidak bisa cerita hubungannya dengan Allah sampai saat ini? Itu karena kita semua tidak merasakan ada yang istimewa. Kita ingat orang tua, saudara, teman, sahabat, dan guru kita karena kita menganggap mereka istimewa karena sering berjumpa dengan kita. Lalu bagaimana dengan Allah? Bukankah Anda sholat 5 waktu selama ini? Itulah bukti karena Anda tidak cinta kepada Allah. Anda lebih mencintai orang tua, saudara, teman, sahabat, guru, harta, pekerjaan, anak-anak, dan dunia ini dibandingkan Allah. Seorang yang mencintai tentunya akan selalu sering ingat, rindu, takut kehilangan, dan akan melakukan apa saja untuknya. Bagaimana dengan kita? Saat ini kita lebih mencintai Allah atau dunia ini? Apakah kita ingin musibah terjadi terlebih dahulu baru kita ingat kepada Allah? Apakah kita ingin orang yang kita cintai dimatikan terlebih dahulu baru kita ingat kepada Allah? Atau apakah kita ingin harta, jabatan, dan kedudukan kita diambil kembali baru ingat kepada Allah? Mengapa banyak orang merasa bosan dalam beribadah kepada Allah? Karena ia tidak merasa ada hubungan istimewa dengan Allah. Ia merasakan hubungan dengan Allah itu hanya menolong, seakan-akan ia hanya sedang berbicara dengan dirinya sendiri, dengan sesuatu yang kosong, hampa, seperti tidak ada Tuhan di sana. Akibatnya pikiran kita bingung, melamun, tidak tenang, muncul perasaan-perasaan lelah, terasa hanya membaca, melakukan gerakan, dan hanya merasa menggugurkan kewajiban saja. Berbeda dengan para nabi yang merasakan adanya dialog yang terjadi antara Allah dan hamba-Nya. Merasakan Allah itu benar-benar ada. Itulah kenapa Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah dalam hidupnya. Karena merasa ada hubungan yang istimewa dengan Allah. Bahkan ketika dalam istirahat pun Nabi berkata, "Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat." Sehingga sholat dirasakan sebagai tempat istirahatnya jiwa. Yang kedua, kenapa kita sering merasakan sholat kita tidak khusyuk? Karena dicabutnya ilmu khusyuk itu. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia, yaitu khusyuk. Apabila kamu masuk masjid jami, hampir-hampir tidak akan melihat seorang pun yang khusyuk di dalamnya. Itulah kenapa kita sering mendengarkan banyak orang merasakan ketika berada di masjid pun mereka belum merasakan khusyuk. Jika kita sering merasakan sholat tidak khusyuk, maka ada contoh doa yang diajarkan Nabi bila selama ini kita sering sholatnya tidak khusyuk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, serta dari doa-doa yang tidak dihijabah. Dalam pelatihan ini, kita berupaya untuk mencontoh Rasulullah, khususnya di dalam sholat. Khusyuk tidak hanya terjadi di dalam sholat saja, tapi juga terjadi dalam berbagai aktivitas keseharian kehidupan kita.